PM Netanyahu ancam perang baru dengan Rusia karena Rusia selalu membantu musuhnya Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Israel dan Rusia semakin meningkat dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan tegas yang mengancam kemungkinan perang baru jika dukungan Rusia terhadap musuh-musuh Israel terus berlanjut. Dalam konteks geopolitik yang kompleks ini, Netanyahu merasa perlu untuk menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam ketika ancaman terhadap keamanannya semakin mendekat. Rusia, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar di arena internasional, telah menjalin hubungan dengan berbagai negara yang menjadi musuh Israel, seperti Iran dan Suriah. Dukungan militer dan diplomatik yang diberikan Rusia kepada negara-negara ini membuat Netanyahu merasa terancam, dan ia pun menjadikan isu ini sebagai salah satu prioritas dalam agenda politiknya. Dalam pidato-pidatonya, Netanyahu seringkali menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman yang datang, termasuk dari kekuatan besar seperti Rusia. Ia mengingatkan dunia bahwa keamanan Israel adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan setiap dukungan yang diberikan Rusia kepada musuh Israel akan dianggap sebagai provokasi yang serius. Sementara itu, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi dukungannya kepada negara-negara sekutunya di Timur Tengah. Dalam pandangan Rusia, dukungan ini adalah bagian dari strategi untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut dan mengimbangi kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Ketidakpastian ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara. Netanyahu juga mengingatkan bahwa keadaan di lapangan di Suriah dan Iran sangat dinamis. Kehadiran militer Rusia di Suriah, yang ostensibly untuk memerangi terorisme, justru menjadi kekhawatiran bagi Israel. Netanyahu mengetahui bahwa kekuatan militer yang ada di perbatasan bisa mengancam keamanan Israel kapan saja, dan inilah yang mendorongnya untuk mengeluarkan ancaman tersebut. Dalam sebuah konferensi pers, Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa jika Rusia tidak menghentikan dukungannya terhadap musuh-musuh Israel, maka Israel tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun Israel selalu menginginkan perdamaian, namun mereka juga harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Reaksi dari Moskow pun tidak kalah menarik. Pejabat Rusia menanggapi dengan skeptis, menyatakan bahwa Israel harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara yang bersekutu dengan Rusia. Mereka menekankan bahwa hubungan internasional harus didasarkan pada saling menghormati dan dialog, bukan ancaman. Namun, Netanyahu tampaknya tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut. Ia terus melanjutkan kampanye untuk menggalang dukungan internasional bagi Israel, dengan harapan bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat dalam menghadapi tantangan dari Rusia dan sekutunya. Dalam pandangannya, kehadiran Rusia yang semakin dominan di Timur Tengah merupakan ancaman langsung bagi stabilitas kawasan. Di dalam negeri, Netanyahu juga berusaha memperkuat posisinya dengan menggugah semangat patriotisme rakyat Israel. Ia seringkali menggunakan media untuk mengingatkan publik tentang sejarah konflik yang dihadapi Israel, serta tantangan yang masih ada di masa kini. Dengan cara ini, ia berharap dapat menyatukan rakyat di belakang kebijakan yang lebih agresif terhadap Rusia dan musuh-musuh lainnya. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan Israel-Rusia, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Negara-negara lain seperti Turki, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk juga mulai melakukan penyesuaian dalam kebijakan luar negeri mereka sebagai respons terhadap kebangkitan Rusia di kawasan tersebut. Di tengah ketegangan ini, Israel melanjutkan operasinya di Suriah, dengan harapan dapat menggagalkan rencana Iran untuk memperkuat kehadirannya di perbatasan Israel. Operasi-operasi ini seringkali dilakukan dengan risiko tinggi, mengingat adanya kemungkinan reaksi dari Rusia yang dapat memperburuk situasi. Namun, Netanyahu berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain bagi Israel selain melindungi diri. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Netanyahu juga berusaha membangun aliansi baru dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Aliansi ini diharapkan dapat memberikan dukungan politik dan militer yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dari Rusia dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Sementara itu, para analis politik mengamati perkembangan ini dengan cermat. Mereka memperingatkan bahwa konflik yang lebih besar bisa meletus jika situasi ini tidak dikelola dengan baik. Bahkan, beberapa pihak menyebut bahwa ketegangan ini bisa menjadi pemicu bagi konflik yang lebih luas, melibatkan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dalam konteks ini,
Netanyahu juga harus mempertimbangkan opini publik yang semakin kritis terhadap kebijakan luar negerinya. Masyarakat Israel mulai mempertanyakan apakah langkah-langkah agresif yang diambilnya benar-benar akan membawa keamanan atau justru berpotensi menjerumuskan negara ke dalam konflik yang lebih besar. Dalam beberapa kesempatan, Netanyahu juga mengajak masyarakat internasional untuk berperan aktif dalam meredakan ketegangan ini. Ia percaya bahwa dialog dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencegah terjadinya perang. Meskipun ia tetap bersikeras bahwa Israel tidak akan ragu untuk melindungi diri jika situasi memaksa. Ketika ancaman dari Rusia dan sekutunya terus berlanjut, Netanyahu berusaha untuk menegaskan bahwa Israel adalah negara yang berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam pandangannya, dukungan internasional adalah kunci untuk memastikan bahwa Israel dapat mempertahankan diri tanpa harus terjebak dalam perang yang berkepanjangan. Namun, di sisi lain, Netanyahu juga harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan agresif Israel dapat memicu reaksi negatif dari komunitas internasional. Banyak negara yang mengecam serangan-serangan Israel terhadap Suriah dan Iran, dan hal ini bisa berujung pada isolasi politik yang lebih besar bagi Israel. Dalam menghadapi situasi yang semakin sulit ini, Netanyahu harus melakukan keseimbangan antara kebijakan luar negeri yang tegas dan diplomasi yang pintar. Ia perlu memastikan bahwa Israel tetap berada di jalur yang benar, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan sekutu-sekutu tradisionalnya. Dalam analisis akhir, ancaman Netanyahu terhadap Rusia mencerminkan ketidakpastian yang melanda kawasan Timur Tengah saat ini. Dengan berbagai kekuatan global yang saling bertarung untuk memperebutkan pengaruh, Israel berada di posisi yang sangat rentan. Netanyahu harus terus memantau situasi dan beradaptasi dengan cepat untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.